kan. Berarti guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Oh, berarti cerita-cerita dong Nabi Musa, belah lautan. Pernah juara 2 malah. Juara 2 apa? Lomba khotbah. Dari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang Ustadz Donditan. Lagi-lagi dia menuntun seorang gadis atau wanita Kristen untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang memutuskan ingin meninggalkan agamanya sebelumnya yaitu Kristen dan menjadi seorang mualaf atau muslim. Nama wanita tersebut adalah Yunia. Pada waktu Yunia dalam agama sebelumnya yaitu Kristen, dia merupakan orang atau jemaat yang aktif di dalam beribadah di gereja. Dia bukan hanya menjadi peserta atau jemaat biasa, tetapi juga dia terlibat di dalam pelayanan. Dalam penuturannya, pelayanan yang seringkali dia terlibat di dalamnya adalah menjadi seorang asher, yaitu membagikan warta gereja kepada jemaat-jemaat, atau istilahnya yaitu penerima tamu. Bukan hanya itu saja, tetapi Yunia juga aktif dalam pelayanan yang lain, yaitu menjadi guru sekolah minggu. Menjadi guru sekolah minggu, ia sampaikan kepada Ustadz Donditan, dia bukan hanya sebagai pendamping saja, tetapi juga mengajar tentang cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab kepada anak-anak. Ustadz Donditan menimpali bahwa Yunia berarti tahu tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab atau menguasai tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Dan Yunia mengkonfirmasi bahwa dia menguasai. Jawaban yang lebih mencengangkan dari Yunia yang disampaikan kepada Ustadz Donditan adalah ternyata pada waktu dia remaja, dia pernah mengikuti lomba berkhotbah dan pada waktu lomba itu dia mendapatkan juara 2. Itulah latar belakang keaktifan dari Yunia pada waktu dia menjadi Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen atau jemaat biasa, melainkan dia juga terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja. Tetapi dalam perjalanannya, akhirnya dia mengalami jalan buntu untuk memahami tentang kekristenan, sehingga membuat dia tidak lagi aktif beribadah atau datang ke gereja selama kurang lebih 5 tahun, sampai pada akhirnya dia mencari dan dia merasa sreg untuk belajar tentang Islam. Berikut penuturan dari Yunia. Kelah gitu ya kan. Jadi aku baru berani saat ini. Tapi dulu di gereja aktif? Di gereja aktif. Jadi apa? Tiap minggu gereja. Aku tuh sering jadi, kalau mendiri itu jadi asher. Oh, asher. Kan? Yang ngambilin kolekte. Itu aku bagiin warta. Kalau kan ada. Ya. So aku juga aktif di kegiatan sekolah minggu. Jadi apa? Anak-anak. Ngajar. Kan biasanya sekolah minggu juga kan nggak cuma 1 orang kan. Berarti guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Oh, berarti cerita-cerita dong Nabi Musa, belah lautan. Pernah juara 2 malah. Juara 2 apa? Lomba khotbah. Budih? Lomba khotbah itu apa? Udah bisa khotbah? Udah khotbah waktu itu. Waktu itu aku masih umur berapa? Waktu saya SMP juga kayaknya sih. Oh, SMP udah khotbah? Masih kayak khotbah sekolah minggu gitu ya kan. Jadi ceritanya juga tentang tokoh-tokoh Alkitab. Oh, oke. Kalau gue dulu kaget juga sih. Kalau gue dulu SMA juara 2 lomba cepat buka Bible. Oh, mantap kalau nemuin ayat gitu ya. Cari ayat, sebutin ayat. Oh, siapa yang paling cepat buka gitu.
Oh, sih sering banget sih kayak gitu tuh. Gitu ya. Oh, berarti aktif. Alhamdulillah, saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan Cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan Cinanya ya. Iya, Pak. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Sudah pernah dengar kan ya 2 kalimat syahadat? Pernah ya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Pasti. Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Tahu. Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya. Nah, dalam bahasa Arab nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya sangat disayangkan keputusan dari Yunia untuk meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus dan memilih untuk menjadi seorang mualaf atau menjadi seorang Muslim atau Islam. Padahal dulunya sejak dari kecil dia sudah ditanamkan kebenaran firman Tuhan dan benih itu terus bertumbuh sampai akhirnya dia mau terlibat di dalam pelayanan. Tetapi akhirnya dia melupakan semuanya itu. Tetapi itulah di dalam kekristenan Tuhan Yesus juga telah mengingatkan tentang perumpamaan benih yang ditabur di pinggir jalan, di berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Sehingga kita tidak perlu heran melihat orang-orang yang dulunya setia kepada Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, tetapi dalam perjalanannya ia sama seperti benih yang ditabur di berbatu-batu yang sebentar saja bertumbuh lalu akhirnya mati, dan juga seperti yang ditanam di semak-semak yang tumbuh tetapi dalam perjalanannya mengalami himpitan sehingga mengalami kematian. Kiranya setiap kita dikuatkan dan menyediakan hatinya seperti tanah yang subur agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan sampai kita dipanggil berpulang kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali.